Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jakalana. Saya dari kelas 1 PAIC dengan NIM 234110402-121. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas akhir semester mata kuliah ilmu kalam. Guys, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata kalam berasal dari bahasa Arab yang berarti perkataan, pembicaraan, atau ucapan. Dalam konteks ilmu kalam, kata kalam memiliki makna yang lebih luas, yaitu pembahasan tentang masalah-masalah ketuhanan dengan menggunakan dalil-dalil nakli, Al-Quran dan hadis, dan dalil akli atau rasio. Dengan demikian, ilmu kalam secara etimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang masalah-masalah ketuhanan dengan menggunakan perkataan, pembicaraan, atau ucapan yang berlandaskan pada dalil-dalil nakli dan akli. Sedangkan secara terminologi, ilmu kalam didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifatnya, dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Ilmu ini juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah, kerasulannya, dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan mengacu pada pemberontakan masyarakat pada tahun 35 Hijriah dalam melawan Utsman bin Affan, khalifah ketiga umat Islam, yang menyebabkan peristiwa pembunuhannya. Awal pemberontakan muncul dari masyarakat Mesir sebagai tanggapan atas pemecatan Amr bin As dari jabatan gubernur Mesir dan pengangkatan Abdullah bin Abisar sebagai penggantinya. Tentu saja, cara Utsman memerintahkan adalah mempercayakan posisi penting pemerintah kepada kerabatnya Bani Umayyah, serta memberikan bagian besar dari harta Bait al-Mal kepada mereka, menyebabkan ketidakpuasan dan protes di kalangan masyarakat, khususnya para sahabat Nabi SAW. Para pemrotes dari Mesir pergi ke Madinah untuk melakukan unjuk rasa, dan dengan perantaraan Imam Ali alaihissalam, Utsman berkomitmen untuk mereformasi banyak hal yang berguna bagi masyarakat Mesir. Ketika dalam perjalanan kembali ke Mesir, mereka menemukan surat Utsman yang ditujukan kepada gubernur Mesir, di mana Utsman memerintahkan untuk membunuh dan memenjarakan mereka. Oleh karena itu, mereka kembali ke Madinah dan menuntut pengunduran diri Utsman dari kursi khalifahan. Tetapi Utsman tidak menyetujui permintaan mereka. Mereka pun mengepung rumah Utsman, dan setelah 40 hari pengepungan dia pun dibunuh dan jasadnya dihalangi untuk dimakamkan di perkuburan kaum muslimin. Imam Ali alaihissalam tahu sekalipun Utsman memiliki banyak kesalahan dan kekeliruan dalam peristiwa ini, tetapi Imam Ali tidak setuju dengan pembunuhan Utsman. Untuk itu Imam Ali memerintahkan orang-orang seperti Imam Hasan alaihissalam dan Abdullah bin Zubair untuk menjaga rumah Utsman. Pembunuhan Utsman menyebabkan dimulainya konflik internal dan perang saudara di antara umat Islam, seperti berkobarnya lagi konflik antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Begitu juga Aisyah, Tolhah, dan Zubair yang memulai perang Zamal melalui Imam Ali alaihissalam dengan dalih menuntut darah Utsman. Oleh karena itu, peristiwa ini dianggap sebagai awal dari fitnah dalam dunia Islam. Selanjutnya, penyebab pembunuhan Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu nepotisme.
Utsman sering mengangkat gubernur dari kalangan keluarga dan sahabat dekatnya. Hal ini dianggap tidak adil. Hal ini dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip musyawarah yang dianut dalam Islam. Misalnya, Utsman mengangkat anaknya Muhammad bin Utsman sebagai gubernur Mesir. Hal ini memicu kemarahan dari para penduduk Mesir yang merasa dirugikan. Yang kedua, perluasan wilayah yang kurang adil. Utsman melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam, terutama di wilayah Afrika Utara dan Asia Tengah. Namun perluasan ini dinilai kurang adil karena banyak suku dan bangsa yang tidak dilibatkan. Misalnya, Utsman mengangkat seorang gubernur dari Yaman yang berasal dari suku yang berbeda dengan suku mayoritas di Yaman. Hal ini memicu konflik dan kerusuhan di Yaman. Yang ketiga yaitu fitnah dan propaganda. Kelompok tertentu diduga menyebarkan fitnah dan propaganda terhadap Utsman dan keluarganya. Fitnah ini semakin memperkeruh suasana dan mempermudah para pemberontak untuk melakukan aksinya. Utsman dituduh telah menyalahgunakan kekuasaan dan mengkhianati agama Islam. Yang terakhir yaitu faktor politik. Perebutan kekuasaan internal dan ambisi politik dari golongan tertentu turut diduga menjadi alasan di balik pemberontakan. Golongan tertentu itu tidak puas dengan kepemimpinan Utsman dan ingin mengambil alih kekuasaan. Misalnya, Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai calon pengganti Utsman yang lebih layak. Pembunuhan Utsman berdampak besar terhadap umat Islam. Peristiwa ini memicu konflik internal yang berujung pada perang fitnah dan melemahkan kekhalifahan. Perpecahan politik dan sosial ini menjadi faktor penting dalam perpecahan umat Islam menjadi Sunni dan Syiah. Selanjutnya yaitu sejarah terbentuknya aliran Khawarij. Aliran Khawarij muncul setelah adanya peristiwa Tahkim, yaitu sebagai upaya menyelesaikan peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Peperangan kedua pihak itu terjadi disebabkan karena Muawiyah pada akhir 37 Hijriah menolak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota ke Al-Kufah. Setelah adanya penolakan tersebut, Muawiyah segera menghimpun pasukan untuk menghadapi kekuatan Ali sehingga terjadilah perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi. Tentara Ali di bawah pimpinan Malik al-Ashtar hampir mencapai titik kemenangan karena bisa mendesak tentara Muawiyah. Tetapi Amr bin Ash, panglima tertinggi dari pasukan Muawiyah, telah melihat pasukannya terdesak mundur. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengangkat tinggi-tinggi Al-Quran dengan unjung tombak sambil berkata, Al-Quran yang akan menjadi hakim di antara kita. Kemudian Ali mendapat desakan dari pasukannya untuk menerima ajakan tersebut. Tetapi sebagian di antara pasukan Sayyidina Ali ada yang tidak suka menerima ajakan tahkim itu. Akhirnya kaum ini membenci Ali radhiyallahu an karena dianggap lemah dalam menegakkan kebenaran. Kaum inilah yang dinamakan Khawarij. Faktor-faktor pembentukan aliran Khawarij itu pertama peristiwa Tahkim. Peristiwa Tahkim merupakan faktor utama yang menyebabkan terbentuknya aliran Khawarij. Peristiwa ini menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam dan memicu konflik internal. Peristiwa Tahkim terjadi pada perang Siffin yang berakhir dengan kebuntuan. Kedua belah pihak, yaitu pasukan Ali dan pasukan Muawiyah, setuju untuk menyelesaikan konflik dengan secara arbitrase. Ali mengirim Abu Musa al-Asy'ari sebagai perwakilannya, sedangkan Muawiyah mengirim Amr bin As. Khawarij menentang peristiwa Tahkim. Mereka berpendapat bahwa hanya Allah yang berhak menghukumi umat Islam. Mereka menganggap bahwa Ali dan Muawiyah telah melanggar syariat Islam dengan menyetujui Tahkim. Yang kedua, pengaruh Qadariyah. Aliran Qadariyah yang berpandangan bahwa
manusia memiliki kehendak bebas juga turut berperan dalam pembentukan aliran Khawarij. Aliran ini dianggap oleh Khawarij telah merusak akidah Islam dan menyebabkan umat Islam melakukan dosa besar. Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih dan menentukan perbuatannya. Pandangan ini dianggap oleh Khawarij bertentangan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan. Lingkungan sosial dan politik yang tidak stabil juga turut berperan dalam pembentukan aliran Khawarij. Konflik internal yang terjadi di kalangan umat Islam semakin memburuk situasi dan memudahkan para Khawarij untuk menyebarkan ajarannya. Pada masa itu, umat Islam sedang mengalami krisis kepemimpinan. Khalifah Utsman bin Affan telah terbunuh dan Ali bin Abi Thalib sedang menghadapi tantangan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Situasi ini menyebabkan umat Islam menjadi saling curiga dan berselisih paham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pahaman aliran Qadariyah dan Jabariyah serta ayat yang menjadi landasannya. Kedua aliran ini terlahir pada masa awal Islam dan memicu perdebatan teologis terkait takdir dan kehendak bebas manusia. Berikut penjelasan tentang dalil pemikiran keduanya dan ayat-ayat yang menjadi landasannya. Pertama yaitu aliran Qadariyah. Pemikiran Qadariyah diantaranya yaitu manusia memiliki kebebasan mutlak dalam menentukan dan melakukan setiap perbuatannya. Yang kedua, kehendak manusia ikhtiar merupakan faktor utama yang menentukan baik buruknya amalan. Selanjutnya, Qadariyah berpendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu namun tidak memaksa manusia ke arah tertentu. Ayat-ayat yang menjadi pendukung aliran Qadariyah yaitu Quran Surat Al-Insan ayat 3 yang artinya sesungguhnya kami telah tunjukkan kepada manusia dua jalan, benar dan salah. Yang kedua, Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 yang artinya dan katakanlah, bekerjalah kamu. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman melihat pekerjaan itu. Selanjutnya, Quran Surat Asy-Syura ayat 7 yang artinya dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang ia perjuangkan. Selanjutnya, aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah memiliki pemahaman diantaranya yaitu segala sesuatu termasuk perbuatan manusia sudah ditentukan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Kehendak manusia tidak memiliki pengaruh terhadap perbuatannya, hanya ilusi dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya perantara atau alat untuk melaksanakan kehendak Allah. Ayat pendukung yang menjadi sandaran dari aliran Jabariyah yaitu Quran Surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu dan kamu sekali-kali tidak dapat menyembunyikannya dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang kedua yaitu Quran Surat At-Tur ayat 35 yang artinya adapun manusia maka perbuatannya itu ditentukan. Yang terakhir yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 16 yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Selanjutnya yaitu sejarah terbentuknya aliran Mu'tazilah. Lahirnya aliran Mu'tazilah persoalan teologis yang cukup hangat diperbincangkan oleh para ulama yang menghujung abad 1 Hijriah ialah tentang status orang mukmin yang melakukan dosa besar. Apakah ia tetap mukmin atau menjadi kafir? Soal tersebut kemudian muncul pula di majelis talqin yang dipimpin oleh Hasan al-Basri pada tahun 21 sampai 110 Hijriah atau 642 sampai 728 Masehi di Masjid Basrah. Masalah status mukmin yang berdosa besar tersebut muncul di forum ketika dipertanyakan oleh seorang peserta kepada Hasan al-Basri di pengajiannya. Di saat Hasan al-Basri masih berpikir untuk menjawab secara spontan, salah seorang peserta pengajian yang bernama Wasil Abi'ad
Abi Atha memberikan jawaban. Menurut pendapat saya, katanya, orang mukmin yang berbuat dosa besar maka statusnya tidak lagi mukmin sempurna, namun juga tidak kafir sempurna. Dia berada di antara dua posisi yang disebut al-manzilah, bain al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Sesudah mengemukakan pendapat tersebut, Wasil Ibn Atha langsung meninggalkan forum pengajian Hasan al-Basri dan diikuti oleh temannya yang bernama Amr bin Ubaid. Mereka langsung menuju salah satu tempat lain di dalam masjid tersebut. Melihat tindakan Wasil dan temannya itu, Hasan al-Basri pun berkomentar dengan berkata, "Itazala anna Wasil. Wasil telah memisahkan diri dari kita." Semenjak itulah Wasil dan kawan-kawannya dinamai dengan sebutan Mu'tazilah. Satu peristiwa yang diceritakan di atas dinilai oleh banyak ahli sejarah sebagai faktor utama penyebab lahirnya aliran Mu'tazilah. Ada pula versi lain sebagaimana dijelaskan oleh Al-Baghdadi bahwa Wasil dan teman-temannya Amr bin Ubaid diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya karena adanya perbedaan pendapat antara mereka tentang masalah qadar dan orang mukmin yang berdosa besar. Keduanya kemudian menjauhkan diri dari Hasan al-Basri dan mereka pun disebut dengan kaum Mu'tazilah karena pendapat mereka memisahkan diri dari pendapat umat Islam pada umumnya tentang mukmin yang berdosa besar. Istilah Mu'tazilah sebenarnya sudah pernah muncul 1 abad sebelum munculnya Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha. Sebutan Mu'tazilah ketika itu merupakan julukan bagi kelompok yang tidak mau terlibat dengan urusan politik, dengan hanya menekuni kegiatan dakwah dan ibadah semata. Secara khusus, sebutan Mu'tazilah itu ditunjukkan kepada mereka yang tidak mau ikut peperangan, baik perang Jamal ataupun pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Siti Aisyah, maupun perang Siffin antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah. Kedua perangan itu terjadi karena persoalan politik. Jika Mu'tazilah pertama muncul berkaitan dengan masalah politik, maka Mu'tazilah yang kedua yang muncul 1 abad kemudian lebih disebabkan karena persoalan agama semata. Mu'tazilah inilah yang kemudian menjadi salah satu aliran kalam dalam pemikiran Islam. Sekian penjelasan dari saya. Kekurangan dan kesalahan kata saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.